Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majelis ilmu dalam rangka mempelajari agamanya. Dan pembahasan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Asratus Sa'ah. Kita memasuki Asratus Sa'atis Sughra, tanda kiamat kecil yang ke-22. Baik, qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, penulis mengatakan kathratul qatli, di antara tanda hari kiamat yang ke-22 adalah banyaknya terjadi kasus pembunuhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian beliau membawakan dalil hadis Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakthurul harju, tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi banyak al-harj. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, wa mal harju ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-harju wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al-qatlu, al-qatlu, yang dimaksud dengan al-harju adalah pembunuhan dan pembunuhan. Rawahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat melainkan setelah banyaknya kasus pembunuhan. Jadi makna al-harju kata beliau adalah al-qatlu, al-qatlu, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara tanda hari kiamat yang dimaksud adalah kiamat sughra adalah kathratul qatli, banyaknya pembunuhan. Kemudian wa fi riwayatin lil Bukhari an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan baina yaday sa'ah ayyamul harji, sebelum terjadinya hari kiamat ada yang namanya ayyamul harj, hari-hari yang terjadi banyak pembunuhan, merebaknya pembunuhan. Yazulu fiha al-ilm, ketika hari tersebut maka ilmu itu hilang. Wa yadharu fiha al-jahlu, dan yang nampak ke permukaan, yang merebak, yang banyak adalah kejahilan. Qala Abu Musa, kemudian Abu Musa mengatakan, wal harju al-qatlu bilisanil habasah, dan yang dimaksud dengan al-harju adalah al-qatlu, pembunuhan menurut bahasa orang Habsi. Dan Habasah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di masa dulu mencakup juga negeri Yaman. Jadi yang dimaksud Habasah tidak hanya Ethiopia, akan tetapi mencakup juga negeri Yaman. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya sebelum terjadinya hari kiamat ada hari-hari yang mana banyak terjadi kasus pembunuhan, dan ketika itu ilmu itu hilang, ilmu itu sudah dicabut, dan yang nampak di tengah-tengah manusia adalah al-jahlu, kebodohan. Kemudian Abu Musa beliau menjelaskan bahwasanya al-harju ini bukan dari bahasa Arab aslinya,
Akan tapi bilisanil habasah, dia bahasa orang Habsi, orang Ethiopia atau orang Yaman, yang maknanya adalah al-qatlu, yang maknanya adalah al-qatlu. Oleh karena itu ketika orang dia malas untuk belajar, malas untuk hadir di majelis ilmu, sehingga dia tidak mengetahui tentang agamanya, maka yang merebak adalah kebodohan. Kalau kebodohan merebak, maka di sana banyak terjadi pelanggaran syariat. Di antaranya adalah banyaknya terjadi kasus pembunuhan. Sehingga di sini dikatakan baina yaday sa'ah ayyamul har. Sebelum terjadinya hari kiamat ada hari-hari al-harj. Banyaknya kasus pembunuhan. Yazulu fihal ilmu, ketika itu ilmu diangkat. Wa yadharu fihal jahlu, dan yang muncul, yang nampak ke permukaan, yang merebak adalah kejahilan. Maka ini terdapat isyarat bagi kita ya, supaya kita semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Jangan sampai yang merebak kejahilan sehingga orang nggak tahu hukum syariat. Nyawa itu murah harganya, sehingga orang dia mudah menumpahkan darah. Maka ini diantara sebabnya apa? Orang malas belajar, dan yang tersebar di tengah-tengah manusia adalah kejahilan. Kemudian, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna baina yaday sa'ah al-harj. Sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat ada al-harj. Qalu wa mal harju. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-harju? Qala, Nabi katakan al-qatlu, pembunuhan. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, aktsaru mimma naqtul, wahai Nabi, apakah pembunuhan tersebut lebih banyak dari apa yang telah kita lakukan? Inna naqtulu fil amil wahidi aktsaru min sab'ina alfan. Jadi kata para sahabat, sesungguhnya kita dulu wahai Nabi, fil amil wahid, dalam jangka waktu 1 tahun kita membunuh aktsaru min sab'ina alfan, lebih dari 70.000 orang kafir. Jadi para sahabat bertanya, sebelum terjadinya hari kiamat ada yang namanya al-harju, dan al-harju yang dimaksud al-qatlu, pembunuhan. Maka mereka bertanya, pembunuhan apa yang dimaksud? Apakah sebagaimana kami dulu membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang mana dalam jangka waktu 1 tahun kami membunuh aktsara min sab'ina alfan, lebih dari 70.000 orang kafir. Qala, kemudian Nabi katakan, innahu laisa biqatlikum al-musyrikin. Sesungguhnya yang dimaksud dengan al-harju tidak sebagaimana pembunuhan kalian terhadap orang-orang musyrik. Walakin, akan tetapi, walakinna qatla ba'dikum ba'don, akan tapi yang terjadi sebagian kalian membunuh atas sebagian yang lain. Jadi kasus pembunuhan di sini yang terjadi sebelum hari kiamat bukan antara muslim melawan orang kafir, akan tapi kata Nabi, walakinna qatla ba'dikum ba'don, akan tapi kasus pembunuhan di antara kalian. Kalau kemudian para sahabat bertanya, wa ma'ana ukuluna yauma idin. Wahai Nabi, jika demikian realitanya, maka di manakah akal kami ketika itu? Maka para sahabat heran, kok bisa sesama kaum muslimin saling bunuh-bunuhan? Sehingga mereka bertanya, wa ma'ana ukuluna yauma idin, wahai Nabi, di manakah akal kami pada hari itu? Qala, maka Nabi katakan, innahu la yunza'u uqulu aktsari ahli dzalikaz zaman. Sesungguhnya telah dicabut akal mayoritas manusia ketika itu. Wa yahlufu lahu haba'un minan nas, sehingga yang menggantinya adalah haba'un minan nas. Statusnya manusia seperti haba, seperti debu. Yahsibu aktsarahum annahu ala syai', mayoritas dari mereka menyangka ala syai', berada di atas kebenaran.
walaisu ala syai'in, akan tapi realitanya mereka tidaklah berada di atas kebenaran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian juga oleh Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana ada dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Maka di dalam hadis ini ada hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sebelum terjadinya hari kiamat banyak terjadi pembunuhan. Dan pembunuhan yang dimaksud bukan kaum muslimin mereka membunuh orang-orang kafir, akan tetapi pembunuhan yang terjadi di antara kaum muslimin. Kenapa bisa terjadi demikian? Para sahabat heran. Maka mereka bertanya, wa ma'ana ukuluna yauma idin, apakah kami masih berakal ketika itu? Apakah kami masih memiliki akal wahai Nabi, punya pertimbangan yang matang ketika itu? Maka Nabi katakan, innahu la yunza'u ukulu aktsari ahli dzalika zaman. Ketika itu akal mayoritas manusia sudah dicabut. Mereka tidak bisa berpikir matang, tidak bisa melihat dampak ke depannya seperti apa kalau dia melakukan sesuatu. Wa ya'lufu lahu haba'un minan nas, sehingga yang mengganti mereka adalah manusia-manusia yang mereka tidak memiliki akal yang matang, bahkan seperti debu. Yasibu atau yasabu aktsaruhum annahu ala syai', mereka menyangka berada di atas kebenaran, walaisu ala syai', akan tapi tidak berada di atas kebenaran. Boleh jadi menyangka bahwasanya kenapa mereka berani membunuh kaum muslimin yang lain, menyangka mereka lah yang ada di atas kebenaran. Padahal Nabi katakan walaisu ala syai'in, padahal mereka tidak di atas kebenaran. Maka ini menunjukkan bahayanya ketika seorang dia akalnya dicabut, tidak memiliki ilmu, yang ada kebodohan, bahkan subhat yang ada di kepalanya, sehingga melakukan sesuatu di atas keyakinan seolah-olah berada di atas kebenaran, walaisu ala syai', padahal tidak berada di atas kebenaran. Nah, ini bahaya, sampai menumpahkan darah kaum muslimin menyangka apa yang dilakukan suatu kebenaran. Ini akal-akal sudah dicabut. Maka hadis ini menunjukkan di antara tanda terjadinya hari kiamat merebaknya kasus pembunuhan, bahkan kaum muslimin membunuh muslim yang lain. Kemudian penulis bawakan dalil yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tadhhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun la yadril qatilu fima qatala walal maktulu fima qutila. Maka kata Nabi, la tadhhabud dunya, dunia tidak akan hilang, tidak akan terjadi hari kiamat hatta ya'tiya 'alan nas, hingga datang kepada manusia yaumun, suatu hari, la yadri al-qatilu fima qatala, seorang yang membunuh dia tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Jadi ada orang membunuh orang lain, tapi la yadri, dia tidak tahu fima qatala, kenapa dia membunuh. Walal maktulu fima qutila, demikian juga orang yang dibunuh tidak tahu alasannya kenapa dia harus dibunuh. Fakila, maka dikatakan, kaifa yakunu dzalika, wahai Nabi, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya, pembunuhnya enggak tahu alasan dia harus membunuh, yang dibunuh juga enggak tahu apa salahnya dia harus dibunuh. Sehingga kaifa yakunu dzalik, wahai Nabi, bagaimana mungkin hal tersebut terjadi? Qala, maka kata Nabi, al-harj, itu dimaksud demikian adalah al-harju, al-qatilu wal maktulu finnar, maka pembunuh dan yang dibunuh diancam masuk dengan neraka. Maka demikianlah di antara tanda hari kiamat, orang enggak tahu, dikit-dikit bunuh, ya. Pembunuhnya enggak tahu sebab apa dia membunuh saudaranya, demikian juga yang dibunuh enggak tahu sebabnya. Nah, ini di antara tanda hari kiamat. Ada hari-hari demikian. Dan boleh jadi kasus yang seperti ini ada, ya.
Ada orang membunuh orang lain sebabnya sangat sepele atau bahkan dia nggak tahu harus membunuh. Nah, orang yang dibunuh juga nggak tahu kenapa saya dibunuh. Maka ini kata Nabi, al-harth, ini yang dimaksud demikian adalah al-harth al-qatilu wal maktulu finnar. Baik pembunuh ataupun orang yang dibunuh finnar, diancam masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah. Kemudian wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahadithi. Kata penulis hafizahullahu taala, apa yang Nabi kabarkan di dalam hadis-hadis ini waqad waqa'a ba'dum minhu. Kata penulis sebagiannya telah terjadi. Fahadatha al-qitalu bainal muslimina fi ahdi sahabati radhiyallahu taala anhu. Maka terjadi kasus peperangan di tengah-tengah kaum muslimin di zaman para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Ba'da maktali Utsman radhiyallahu taala anhu, setelah terjadinya pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi berbagai kasus pembunuhan ini terjadi sejak zaman sahabat, yaitu setelah terjadinya kasus pembunuhan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Thumma sarat al-hurubu takthuru fi ba'dil amakin duna ba'din. Kemudian kasus peperangan ini menjadi takthuru, menjadi bertambah banyak. Fi ba'dil amakin, di sebagian tempat, duna ba'din, tidak di sebagian tempat yang lain. Wa fi ba'dil azmani duna ba'din, bertambah banyak di sebagian waktu, tidak di sebagian yang lain. Waduna anta'rifa atau antu'rafa asbabu aktsari tilkal kharub, dan kebanyakan kasus pembunuhan tersebut, kasus peperangan tersebut tidak diketahui sebabnya. Dikata penulis, banyak kasus peperangan, pembunuhan tidak diketahui sebabnya. Wa innama hasala fil qurunil akhirati minal kharubi al-mudammirah bainal umam. Dan sesungguhnya telah terjadi di abad-abad terakhir peperangan yang menghancurkan bainal umam, antar bangsa. Wallati dhahaba dhahiyatuha al-aluf, yang korban dari peperangan tersebut ribuan. Wantasharat al-fitan, maka tersebar berbagai kekacauan bainan nasi bisababi dzalik, yang terjadi di antara manusia karena sebab hal tersebut. Hatta sara al-wahidu yaqtulul akhara, sehingga satu orang dia membunuh orang yang lain, wala yu'rafu al-ba'itsu lahu ala dzalik, dan tidak diketahui faktor pendorong kenapa dia harus membunuh. Maka ada orang dia membunuh orang lain dan dia tidak tahu kenapa dia harus membunuh orang lain tersebut. Wa kadzalika, demikianlah, fa inna intisara al-aslihah al-fattakah allati tudammiru su'ub wal umam lahu daurun kabirun fi kathratil qatli. Tersebarnya senjata-senjata yang mematikan, yang bisa menghancurkan bangsa dan negara, maka ini daurun kabirun fi kathratil qatli, punya peran yang besar akan atau dalam terjadinya kasus pembunuhan. Hatta sorol insanu lagi matalahu, sehingga nyawa manusia nggak ada harganya. Jadi nyawa manusia nggak ada harganya, lagi matalahu, nggak ada nilainya. Yudbahu kama tudbahu satu, ada orang dia disembelih sebagaimana kambing disembelih. Jadi saking nggak ada harganya, seolah-olah nyawa manusia nggak ada harganya. Yudbahu kama tudbahu satu, jadi disembelih sebagaimana kambing yang disembelih. Kenapa demikian terjadi? Wadzalika bisababin hilalin wa toisil ukul. Yang demikian itu terjadi karena sebab kemerosotan moral. Demikian juga toisil ukul, akal yang ringan, nggak bisa berpikir dalam-dalam, ya, akalnya sangat ringan, gampang marah dan seterusnya, sehingga mudah meluapkan kemarahannya, bahkan bisa membunuh orang lain. Toisil ukul. Fa inda wuqu'il fitan yaqtulul qatilu wa la yadri limadza qatala. Maka ketika terjadi banyak kekacauan, orang yang membunuh
melakukan kasus pembunuhan wala yadri limadza qatala, dan dia tidak tahu mengapa dia membunuh. Wa fima qatala, dan untuk urusan apa dia harus membunuh. Bal innana nara ba'dun nas, bahkan kita tahu, kita menyaksikan sebagian orang yaqtulu ghairahu, dia sampai nekat membunuh orang lain li asbabin tafihatin, karena sebab yang sepele. Sebab sepele bunuh-bunuhan, ya. Sebab masalah rebutan lahan parkir bunuh-bunuhan, atau masalah yang sangat sepele bunuh-bunuhan. Jadi li asbabin tafihah, karena sebab yang sangat remeh, sangat sepele. Wadalika inda tirabin nas, dan itu terjadi ketika banyak kekacauan yang ada di tengah-tengah manusia. Wa yasduqu ala dalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang membenarkan hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yunza'u uqulu aktsari ahli dalika zaman. Yang demikian itu karena akal kebanyakan manusia telah dicabut. Jadi akal kebanyakan orang telah dicabut, sehingga tidak bisa berpikir matang, tidak bisa melihat ke depan, tahu efek yang akan didapatkan kalau dia berucap atau melakukan demikian, dia nggak tahu, karena akalnya sudah dicabut. Nas'alullahal afiyata wa na'udzu bihi minal fitan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Maka di sini penulis hafizahullahu taala beliau menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagiannya telah terjadi zaman sekarang. Jadi sebagiannya telah terjadi. Ya, ini terjadi, orang punya toisil ukul, akalnya ringan. Demikian juga banyak inhilal, banyak kemerosotan moral. Inilah yang menyebabkan terjadinya banyak fitnah, berbagai kasus pembunuhan. Kemudian penulis mengatakan, wa qad jaa anna hadhil ummata ummatun marhumah. Telah datang keterangan dari Nabi bahwasanya umat ini adalah umat yang dirahmati, umat yang disayangi. Laisa 'alaiha adabun fil akhirati, mereka tidak akan mendapatkan siksaan di akhirat. Wa anna Allah ta'ala ja'ala adabaha fid dunya al-fitan wazalazila wal qatla, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan siksaan bagi umat ini di dunia al-fitan, berbagai kerusuhan, kekacauan, wazalazila, gempa, wal qatla, dan pembunuhan. Ini termasuk di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Maka umat Islam ini disayangi oleh Allah, maka adabnya tidak di akhirat, akan tapi di dunia, siksaannya di dunia. Nah, di antara bentuk siksaannya terjadi berbagai fitnah, berbagai kekacauan, kerusuhan, wazalazil, berbagai gempa, demikian juga kasus pembunuhan. Fa fil hadithi an Sadaqah ibna al-Muthanna haddatsana Rabah bin al-Harith an Abi Burdah qala. Kemudian di dalam hadis Sadaqah bin al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Rabah ibn al-Haris dari Abu Burdah, beliau mengatakan, baina anna waqifun fis suq, ketika kami berdiri di pasar, fi imarati Ziyad, yaitu pada masa pemerintahan Ziyad, iddarabtu bi ihda yaday 'alal ukhra ta'ajjuban, maka aku menepukkan sebagian tanganku kepada tangan yang lain karena heran. Faqala rajulun minal ansor, maka ada laki-laki dari kalangan Ansor yang mengatakan, qad kanat liwalidihi suhbata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ayahnya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, mimma tujibu ya Abu Burdah, apa yang membuatmu heran wahai Abu Burdah? Qultu, maka Abu Burdah mengatakan, ujibu min qaumin dinuhum wahid wa nabiyuhum wahid wa da'watuhum wahidah wa hajjuhum wahid wa ghazwuhum wahid yastakhillu ba'duhum qatla ba'din. Kata Abu Burdah, aku heran kepada suatu kaum
agama mereka satu, nabi mereka sama, dakwah mereka sama, haji mereka juga sama, peperangan mereka sama. Yastahillu ba'duhum qatla ba'din, namun sebagian mereka menghalalkan untuk membunuh yang lain. Qala, maka kata orang ini, fala ta'jab, enggak perlu kamu heran. Fa inni sami'tu walidi, karena aku telah mendengar bapakku, akhbarani annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku mengabarkan kepadaku bahwa dia telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi katakan, inna ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku umat yang dirahmati, umat yang disayangi. Maka ini menunjukkan kelebihan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat yang lain. Umat beliau adalah ummatun marhumah, umat yang disayangi. Laisa 'alaiha fil akhirati hisabun wala adab, tidak ada hisab dan adab bagi mereka. Jelaskan di hadis yang lain, yaitu apabila seorang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan, seperti yaitu golongan yang masuk ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Innama adabuha fil qatli waz zalazili wal fitan, akan tapi siksaan bagi umatku itu ada pada pembunuhan, gempa dan berbagai fitnah atau berbagai kerusuhan. Di hadisnya dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan beliau mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Ini juga disepakati oleh Ad-Dahabi. Demikian juga hadis ini sahih, sebagian disebutkan oleh Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Wa fi riwayatin an Abu Musa, dan dalam riwayat Abu Musa, inna ummati ummatun marhumah, sesungguhnya umatku umat yang disayangi. Laisa 'alaiha fil akhirati adabun, tidak ada siksa bagi mereka di akhirat. Innama adabuha fid dunya, akan tapi adab dari umatku, siksaan bagi mereka adalah di dunia dengan al-qatlu wal balabilu waz zalazilu, adanya pembunuhan, kekacauan dan berbagai gempa. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, maka siksaan mereka disegerakan di dunia. Adanya berbagai kasus pembunuhan, berbagai atau banyak terjadinya gempa, banyak kekacauan, maka ini menyebabkan adab yang Allah berikan kepada umat ini disegerakan di dunia. Laisa 'alaiha fil akhirati adabun, sehingga mereka tidak diadab di akhirat kelak. Maka itu tanda kiamat kecil yang ke-22, kathratul qatli. Kemudian kita masuk yang ke-23, taqarubuz zaman. Jadi penulis katakan semakin dekatnya waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang beliau bawakan hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga waktu atau zaman itu semakin berdekatan. Wa anhu radhiyallahu anhu, demikian juga dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu semakin berdekatan. Fatakunus sanatu kasyahri, sehingga 1 tahun seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jum'ati, 1 bulan seperti satu pekan. Wa takunul jum'atu kal yaumi, 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kasaati, 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah, dan 1 jam itu seperti waktu yang dibutuhkan untuk membakar pelepah kurma, sangat cepat. Maka di dalam hadis ini, yaitu hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, demikian juga oleh At-Tirmidzi dalam kitab Jami' beliau. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
bahwasanya sebelum terjadinya hari kiamat, waktu itu semakin cepat, semakin berdekatan. Di antaranya Nabi katakan as-sanah kas-syahri. 1 tahun itu seperti 1 bulan, sangat cepat. Jadi 1 tahun seperti 30 hari. Wa yakunu syahru kal jum'ati, 1 bulan seperti 1 pekan. Wa takunul jum'atu kal yaumi, 1 pekan seperti 1 hari. Demikian juga wa yakunul yaumu kasaati, 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam itu sangat cepat kahtirokis sa'afah, seperti terbakarnya pelepah kurma atau pelepah pohon kurma. Maka ini menunjukkan waktu sangat cepat. Kemudian apa yang dimaksud dengan taqarubuz zaman? Waktu itu semakin dekat. Walil ulama'i aqwalun fil muradi bi taqarubiz zamani. Ada banyak pendapat di kalangan para ulama yang dimaksud dengan semakin dekatnya waktu. Minha, di antaranya al-awwal, yang pertama, annal murada bidzalika, yang dimaksud dengan semakin dekatnya waktu, qillatul barakati fiz zaman, semakin sedikitnya keberkahan pada waktu. Dia dimaksud dengan taqarubuz zaman, yang pertama qillatul barakah, semakin sedikitnya keberkahan fiz zaman, pada waktu seseorang. Jadi waktunya sama-sama 24 jam. Akan tetapi karya yang didapatkan para ulama dulu beda dengan orang sekarang. Karena waktu mereka diberkahi, ya. Adapun waktu orang-orang zaman sekarang qillatul barakah, sedikit keberkahannya. Maka ini makna yang pertama dari taqarubuz zaman, ai qillatul barakati fiz zaman, semakin sedikitnya keberkahan pada waktu. Qala Ibnu Hajar mengatakan qad wujida fi zamanina hada, ini telah ada pada zaman kita, di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fa innana najidu min sur'ati marril ayyam, kita dapati waktu itu sangat cepat berlalunya. Malam nakun najidhu fil asri alladhi qabla asrina hada, yang itu tidak kita dapati di masa sebelum kita. Ini kata beliau dalam Fathul Bari. Ini sudah terjadi di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau merasakannya. Jadi waktu berlalu sangat cepat, ya. Sehingga keberkahannya seolah-olah seorang itu sedikit ketika melakukan ibadah dan seterusnya. Kemudian watani, yang kedua, annal murada bidzalika huwa ma yakunu fi zamanil mahdi wa Isa alaihi salam. Semakin dekatnya waktu, cepatnya waktu tersebut terjadi di zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi terjadi di akhir zaman kelak. Minastil dadin nasilil aish, karena manusia mereka merasakan kenikmatan kehidupan ketika itu. Wa tawaffuril amni, demikian juga tersebarnya keamanan. Walau wa ghalabatil adl, demikian juga yang dominan adalah keadilan. Wa dzalika annan nasa yastaghfiruna ayyamar raha wa intalat, maka ketika itu tersebar keadilan, ya kan, manusia merasakan kehidupan yang nyaman, tersebar keamanan, maka mereka merasakan ayyamar raha, hari-hari yang enak tersebut itu yastaksirun, sangat pendek menurut mereka, wa intalat, meskipun itu lama. Wa tatulu alaihi muddatas siddah wa in qasurat, dan terasa lama hari-hari kesusahan meskipun itu hanya sebentar. Maka pendapat yang kedua, ini terjadi di masa Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ketika manusia merasakan keamanan, ya, Allah bukakan, ya kan, pintu-pintu dunia, demikian juga tersebar keadilan, maka mereka merasakan sangat sebentar sekali waktu itu. Watalis, yang ketiga, annal murada taqarubu ahwali ahlihi fi qillatiddin, yang dimaksud dengan semakin dekatnya waktu, semakin dekatnya zaman adalah semakin dekatnya keadaan manusia ketika itu. Fi qillatiddin, terkait sedikitnya agama mereka. Jadi minimnya ketaatan mereka dalam beragama. Hatta la yakunu minhum man ya'muru bima'rufin, sehingga enggak ada di antara mereka orang yang mau memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf, wa yanha an munkarin, atau melarang dari kemungkaran, li ghalabatil fisq, karena semakin tersebarnya kefasikan, kemaksiatan, wa dhuhuru ahlihi, yang muncul ke permukaan orang-orang yang ahli maksiat.
Wadhalika, dan itu terjadi inda tarki tolabatil ilmi khosotan, ketika manusia sudah meninggalkan jalan untuk menuntut ilmu. Jadi itu terjadi, kenapa terjadi demikian? Walabatil fas, jadi kefasikan tersebar. Orang-orang yang muncul ke permukaan adalah orang-orang yang tidak baik. Nggak ada orang yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ya. Yang ini lebih khusus muncul kenapa? Inda tarki tolabatil ilm, karena orang sudah nggak mau belajar. Waridho bil jahli, ridho dengan kebodohan. Nggak apa-apa saya bodoh ya, nggak apa-apa saya nggak tahu agama ya. Kalau orang ridho dengan kebodohan, maka dia nggak akan mau belajar, mencukupkan diri dengan ilmunya. Wadhalika li'anna an-nasa la yatasawuna fil ilm, karena manusia tidak sama dalam ilmu. Fadarajatul ilmi tatafawatu, terkait ilmu derajatnya bertingkat-tingkat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa fawqa kulli di ilmin alimun, dan di atas orang yang berilmu itu ada orang yang lebih alim. Dan di atas orang yang berilmu ada orang yang berilmu lagi. Wa innama yatasawuna idza kanu juhalan. Jadi kalau ilmu itu bertingkat-tingkat, tapi kalau kejahilan sama saja tingkatannya. Sehingga yang dimaksud dengan takarubuz zaman, kesamaan tingkatan manusia dalam kualitas agamanya. Jadi mereka agamanya sama-sama minim, sama-sama tidak punya perhatian terhadap agama, sehingga orang dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan ketaatan, yang tersebar adalah kemaksiatan. Itu terjadi karena orang malas belajar, ridho dengan kebodohan. Nah, jangan sampai orang ridho dengan jahil. Jadi orang jahil itu nggak enak ya. Jadi orang bodoh itu nggak enak. Dan yang dimaksud yang keempat, annal murada taqarubu ahli zaman bisababi tawaffuri wasail ittisal wal marakib al ardiyah wal jawiyah as-sari'ah allati qarrabatil ba'id. Yang dimaksud dengan dekatnya waktu karena sebab lengkapnya sarana-sarana komunikasi. Demikian juga alat transportasi darat dan udara, yang itu sangat cepat, adanya pesawat dan seterusnya. Allati qarrabat ba'id, yang itu bisa mendekatkan yang jauh. Jadi yang dimaksud semakin dekatnya zaman, maka berbagai alat transportasi itu ada, sehingga kalau itu ditempuh dalam jarak yang jauh, ya karena bisa naik pesawat atau naik yang lain yang sangat cepat, sehingga semakin dekat. Jadi semakin mendekatkan yang jauh. Kemudian al-khamis, yang kelima, annal murada bidzalika huwa qasruz zaman wa sir'atuhu haqiqatan. Yang dimaksud adalah singkatnya waktu, cepatnya waktu secara hakiki. Wa dzalika fi akhir zaman, dan itu terjadi di akhir zaman. Wa hadza lam yaqa ilal an, dan ini belum terjadi sampai sekarang. Yu'ayyidu dzalika ma jaa'a anna ayyamad dajjal tatulu hatta yakunu al-yawmu kasana. Yang menguatkan hal ini karena di masa dajjal waktu itu panjang. Al-yawm kasana, satu hari pertama seperti 1 tahun. Wa kasahri, kemudian hari berikutnya seperti 1 bulan. Wa kal jum'ati, hari yang ketiga seperti 1 pekan. Fitul, panjangnya demikian. Fakama annal ayyama tatulu fa innaha taksur. Maka kata penulis, sebagaimana hari bisa bertambah panjang, maka bisa juga bertambah pendek. Wadzalika lihtilali nidhamil alam, ini terjadi karena rusaknya sistem yang terjadi di alam. Wa qurbi zawalid dunya, dan semakin dekatnya hari kiamat. Qala Ibnu Abi Jamrah mengatakan, yuhtamalu an yakuna al-muradu bitakarubiz zaman, yang dimaksud dengan semakin dekatnya waktu, qasruhu, singkatnya waktu. Alama waqa'a fi hadis, sebagaimana yang terjadi dalam hadis atau dijelaskan dalam hadis, la taqumu sa'ah hatta takuna sanah kasahri. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga 1 tahun seperti 1 bulan. Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini, fal qasru yuhtamalu ayyakuna ma'nawiyan. Maka cepatnya waktu bisa berarti maknanya, maksudnya adalah secara maknawi. Demikian juga hissi. Amal hissi, adapun yang secara real, falam yadhhar ba'du, ini belum terjadi. Wala allahu minal umuri allati takunu qurbu qiyamis sa'a, boleh jadi ini terjadinya semakin, yaitu ketika dekat hari kiamat.
Wa amal maknawi, adapun yang maknawi, falahu muddatun mundu tuhara, maka itu sudah terjadi setelah nampak. Ya'rifu dzalika ahlul ilmi dini wa man lahu fatanah min ahli sababid dunya, min ahli sababid dunyawi. Itu diketahui oleh orang yang bagus agamanya atau orang yang ahli dalam masalah dunianya. Fa innahum yajiduna anfusahum la yaqdiru ahaduhum an yablugha minal amal, karena mereka mendapati salah satu dari mereka tidak mampu melakukan aktivitas qadra makanu ya'malunahu qabla dzalik, yang mereka mampu lakukan sebelum itu. Jadi kalau dulu orang dia mampu menyelesaikan suatu pekerjaan, ya sekarang tidak mampu. Wa yakunu dzalika wa la yadruna al illata fiha, itu terjadi dan mereka enggak tahu apa sebabnya. Jadi satu hari bisa menghasilkan karya sekian dulu, sekarang tidak bisa. Wala alla dzalika bisababi ma waqa'a min dhafil iman, boleh jadi itu terjadi karena semakin melemahnya keimanan. Liduhuri al-umur al-mukhalifah atau al-mukhalafati lisyar'i inda iddati aujuhin, itu terjadi ketika munculnya berbagai perkara yang menyelisih syariat, ya, yang menyelisih syariat dari berbagai sisinya. Wa asaddu dzalika al-aqwa, dan lebih parah akan hal itu terkait makanan. Fa fiha minal haram al-mahdu wa minas subah ma la yakhfa, ada makanan yang murni haram dan ada makanan yang enggak jelas. Nah, ketidakjelasannya ini la yakhfa, tidak samar bagi seorang pun juga. Hatta inna katsiran minan nas la yatawaqqafu fi syai', sehingga banyak dari manusia mereka tidak berhenti sedikit pun juga. Wa mahma qadara ala tahsili syai', selama mereka mampu untuk mencari sesuatu yaitu makanan, hajama alaihi wa la yubali, mereka cari enggak peduli. Mau halal mau haram enggak peduli. Wal waqi' annal barakah fi zaman wa fi rizqi wa fi nabat innama takunu fi tariqati quwwatil iman. Maka ini faedah penting dari beliau. Realitanya keberkahan waktu, keberkahan rizki, keberkahan yang ada pada tumbuhan, innama takunu min tariqi quwwatil iman, itu terjadi karena kekuatan iman. Wattiba'il amri wajtinabin nahyi, tatkala seorang dia mengerjakan perintah Allah menjauhi larangannya. Wasyahidu lidzalika, yang menjadi saksi atau dalil akan hal ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-A'raf ayat 96. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ardh, berbagai keberkahan baik dari langit ataupun dari bumi. Maka syarat Allah berikan keberkahan dari langit dan di bumi apabila suatu penduduk negeri itu amanu wattaqu, mereka beriman dan bertakwa. Karena keimanan dan ketakwaan bertingkat-tingkat, maka semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ketakwaan seseorang, tentu akan semakin besar keberkahan yang Allah bukakan bagi suatu negeri. Demikian juga kenapa suatu negeri yang gemah riba lo Cinawi akan tetapi sedikit keberkahannya, ya disebabkan karena penduduknya ya, semakin berkurang keimanannya, semakin berkurang ketakwaannya, bahkan mereka menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini terkait dua tanda hari kiamat yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, kathratu az-zaman atau kathratul qatli, merebaknya berbagai kasus pembunuhan, dan yang berikutnya adalah taqarubuz zaman, semakin dekatnya waktu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.